Hai, Hello, welcome back with us di Pil kita. Sipil Sipil kita. kita berbicara. Gak kerasa ya guys, ini tuh udah episode kedua ya kita ya mulai podcast ini ya. Iya, udah kedua kali kita bakal ngomongin podcast. Kali ini kita bakal ngomongin apa nih, Dik? Kita ngajak orang penting nih, by the way. Waduh, sepenting apa tuh orangnya, Dik? Mungkin kita Penasaran gue. ini dulu ya kali ya, perkenalan dulu kali ya siapa yang kita ajak Oh kali ya. iya, ya ampun, sampai lupa loh kita perkenalan diri. Ayo, ayo. Kenalin, nama gue Di. Nama Dan gue Dika. kita di sini sebagai host dari Pil kita. Oke, tadi kan udah disinggung tadi kita mengundang orang penting. Apakah kita mengundang presiden? Oh, nggak juga dong. Kayaknya masih jauh ya, masih jauh. Ya aminin aja. Amin dulu aja ya. Semoga ya, semoga. Ada biar yang lain nggak bikin penasaran, kita panggil aja kali Dik langsung. Panggil Dik. Bintang tamu kita adalah Kote. Oh ya, Vintedi. Halo kok? Halo. Halo kok, boleh Nonton video dulu ya? Oke, bentar. Oke. Nah, Boleh perkenalan dulu kok, ini siapa sih gitu. ya kenapa kita sebut Koko sangat penting sih? Iya. Lah, saya pun juga heran kenapa saya penting. Ya udah, boleh kok kenalin dulu siapa gitu. Oke, teman-teman, halo, saya Devlin Teddy, saya angkatan 2010, sipil Untar, lulus tahun 2015. Saat ini saya bekerja di salah satu port engineering konsultan, sudah 6 tahun. Udah. Buset. Makanya dibilang penting itu dia tuh kita ngajak alumni yang benar-benar alumni banget. belum 6 tahun sih. Nanti bulan Mei baru 6 tahun. Ya almost lah. Iya. Setahun-tahun ini 6 tahun kan. Iya. Gini, gimana sih kok? Coba Koko ceritain dong. Kan Koko udah hampir 6 tahun nih di konsultan engineering juga kan. Gimana sih Koko pertamanya bisa dapat kerjanya di situ gitu? Apakah yang perlu kita tahu sih sebetulnya tuh perlu nggak sih IPK yang tinggi itu untuk masuk ke situ atau masuk ke sebuah apa gitu? IPK ya. Kalau bicara soal IPK sih sifatnya general ya. Mau kalian apply di kantor manapun ya. Kalian kan kalau masih dalam posisi fresh graduate ya. Baru lulus S1 gitu kan, belum punya pengalaman kerja, IPK itu dilihat sama perusahaan. Jadi nggak cuma konsultan pelabuhan, mau kantor manapun dia pasti lihat IPK kalian karena kalian masih fresh graduate gitu. Biasanya di perusahaan itu ada minimalnya IPK minimalnya. Berapa tuh kok? Biasanya 3,00 gitu. Tapi tergantung mereka butuhnya berapa orang. Misalnya mereka butuh 5 orang ya 5 tertinggi IPK itu yang dipanggil. Itu pertama IPK, kedua ada lagi ini kalau kalian mau lamar kerja ya nanti ya maksudnya ya. Nanti yang pertama IPK, yang kedua itu technical skill kalian gitu. Kalau kalian misalnya mau apply di konsultan gitu ya, kalian bisa software apa gitu, nanti diperhitungkan sama mereka gitu. Salah satunya begitu. Skill kita harus dilatih. Kayak basic skill gitu nggak sih, kayak kita tuh bisa ngapain aja nggak sih di situ gitu? Nah itu termasuk juga bisa, nanti diperhitungkan juga. Iya gitu. Sih, benar sih. Misalnya kalian lamar di konsultan struktur, ya kalian bisa apa? Misalnya ITEPS, bisa, nah, itu diperhitungkan. Seperti itu, kira-kira. Jadi IPK itu berlaku untuk semua perusahaan, nggak cuma perusahaan nggak sih? Ya kita juga kalau pasti juga utamanya juga pasti IPK kan ya. Kita mau ngapain dimanapun juga pasti kita, oh nih IPK berapa nih, tinggi nih. Gitu. Betul. Yang pertama IPK, yang kedua kampus kalian dari mana? Ya. Itu penting. Ya, kampus juga harus ternama juga sih kalau mau. Iya, kampusnya ternama. Begitu kira-kira. Berarti dari sekarang kita harus bagusin IPK, Dik. Iya, jelas, harus rajin belajar. Iya. tapi untung aja sih, kayak misalnya kalau sekarang kan lagi online gini kan. Tapi menurut aku sih kalau misalnya lagi online gini IPK-nya naik gak sih? Naik kan ya? Dibandingkan offline gitu. Kebanyakan orang itu kayak lebih suka online tuh karena dia IPK-nya naik gitu. Kita kan belum pernah offline ya. Nah, iya kan. Saya dari dengar dari omongan orang lain juga. Terus mau tanya lagi nih kok, untuk kalau mau daftar nih dari yang konsultan itu apa sih yang diperluin aja gitu? Apa maksudnya mau daftar masuk ke konsultan gitu? Ya, konsultan engineering apa sih yang diperluin, kayak
kita buat mempersiapkan kita nanti ke depannya apa aja gitu. Selain kayak tadi yang IPK itu sama yang lain-lain. Pokoknya menyangkut ke konsultan kok apa sih yang paling penting gitu loh. Kita bicara konsultan struktur ya, soalnya kan konsultan banyak. Oh iya benar. Ada macam-macam gitu kan, ada transport pun, perkerasan jalan pun konsultan. Kita bicara struktur dulu ya. Yang pertama kalian harus menguasai basic strukturnya. Pertama, ya itu macam statika, ya. Kalian udah dapat statika dong? Udah itu semester 1. Nah itu statika tuh penting banget itu, ya. Kalian harus bisa ngitung struktur sederhana dulu. Pertama kali, ya intinya kalian harus bisa baca gaya dalam, ya apa itu normal, lintang, momen, torsi, ya itu kalau itu nyawa struktur, ya. Tapi emang statika itu menurut aku sih emang kayak dasar banget nggak sih kalau mau dasar banget. Iya, jadi kalau misalnya nggak bisa statika, kata itu susah gitu loh. Kamu salah statika nih di perusahaan, strukturmu rubuh pasti. Aduh, iya. Ngeri juga sih ya sih. Iya, jadi jangan sampai salah hitung, ya. Yang penting konsepnya kalian harus ngerti gaya dalam, ya. Saat statika ada ngerti, nah itu Mekban juga penting juga tuh, main penampang kan soalnya. Iya. Mekban. Ada WF, ada bullet. Iya, banyak. Nah itu kita udah main penampangnya. Di situ. Nah, yang paling penting itu beton sama baja. Dan baja ya, iya nih. Sama pondasi. Biasanya di konsultan itu terbaginya tuh gimana ya? Ada 2 divisi, struktur atas sama struktur bawah. Apa tuh struktur atas itu yang apa ya? Yang mendesain pelat, balok, kolom. Itu bagian struktur atas. Ya, kalau yang struktur bawah pondasi. Yang panjang gitu ya. Parket juga. Tapi kalau kalian bergeraknya di struktur atas, kalian bisa struktur bawah, itu nilai plus buat kalian. Jadi belajarin aja. Gitu. Jadi semuanya kalau bisa belajarin aja kok ya. Iya, betul. Banyak ilmu nggak rugi gitu. Koko boleh tahu kok IPK Koko berapa? Boleh nggak? IPK Koko berapa? Kecil saya IPK-nya. IPK yang mana dulu nih? IPK S1 atau S2? Yang S1 deh, boleh nggak? S1 kecil nggak sampai 3 saya, 2,8 doang, 286 saya. Boleh. Terus mau nanya lagi dong kok, kayak ini nggak sih, butuh sertifikat organisasi penting di CV nggak? Sehingga jadi kayak kan kalau sertifikat kan penting nih kayak organisasi apa gitu, penting nggak sih? Oh, maksudnya pengalaman organisasi? Pengalaman organisasi itu penting nggak sih buat kita kerja ntar ke depannya gitu? Penting juga. Koko pernah ikut ini nggak, organisasi nggak? Oh, nggak pernah sih. Di Untar saya nggak pernah, di sekolahan doang pernah. Oh. Itu pun juga cuma sekali doang. Ikut apa tuh kalau dia ke sekolah? SMP apa SMA? SMA. Jadi kan dulu SMA saya pernah buat cup gitu kan. Nah, saya jadi panitianya. Kompetisi. Ya. Berarti kok nggak pernah ikut apa-apa nih? Nggak pernah. Saya jadi rakyat biasa di Untar. Gitu. Oke. Kayaknya saya tuh Koko tuh kayak aktif di organisasi juga gitu. Enggak. Saya di IMA sering main di IMA, cuma saya bukan pengurus IMA-nya. Bukan IMA tapi sering main di IMA gitu ya. Oh iya, sering banget. Tidur pun di situ pernah. Tapi emang tempat IMA tuh enak gak sih? Nyaman ya? Sekarang kan udah direnov ya? Nggak tau deh, kemarin sekali doang sih ke IMA. Itu enak banget tempatnya, PW deh. Iya, saya terakhir ke IMA 2019. Udah banget. Tempatnya udah bagus. Kalau dulu tempatnya ya gitulah, kurang nyaman. Pas zaman saya. Tapi nyaman-nyaman aja sih sebenarnya, mau gimana pun. Ya itu nyaman sih, kalau saya masuk situ nyaman sih. Saya. Kok nggak pernah ke IMA lagi, nggak pernah kunjung ke IMA lagi? Terakhir 2019 Oktober. Habis itu kan pandemi. Iya, pandemi. Iya, itu pun ngambil ijazah doang di Oktober itu. Gitu. Terus kalau berarti kan tadi Koko udah bilang tuh mata kuliah pertama penting statika buat terus Mekban, terus baja, beton. Itu berarti kita harus benar-benar nguasain banget gitu ya. Oh iya, sama satu lagi, gempa. Oh, rekayasa gempa ya kok? Iya. Karena kita hidup di bumi pasti ada gempa bumi. Iya, benar. Benar sih kok. Benar.
Tapi kita belum ngambil ini sih, kok belum ngambil rekayasa gempa sih. Oh, ini baru Unstruct 1 ya? Enggak, sekarang udah Unstruct 2. Kita ngambil sekarang seperti banyak kayak sekarang lagi Unstruct 2, baja sama beton. Oh, Unstruct 2 tuh penting. Penting banget itu. Penting banget. Dibandingin Unstruct 1 sama 2, penting kan mana? Unstruct 1 itu sebenarnya lanjutan dari statika. Cuma statika kan bedanya kan dia kan struktur statis tertentu, single roll. Ya kan? Kalau Unstruct 1 dia statis tak tentu, perletakannya banyak. Gitu. Itu ngerjainnya ribet. Kalian udah pernah ngalamin kan? Iya bener sih ngalamin. Lembar-lembar kok, apalagi kalau udah salah, aduh mau nangis. Iya, itu caranya panjang memang statis tak tentu itu. Kalau Unstruct 2 itu nyawanya itu di direct stiffness. Udah dapat belum? Belum, nih baru 1 minggu sih kita mulai perkuliahan kok. Oke, jadi kalian nanti ada direct stiffness, nanti kalian bakal dapat diajarin Pak Leo tadi ya? Iya. Mas Leo, Pak Leo tadi ya, itu enak banget diajarin Pak Leo tadi, ngerti itu. Nah, jadi kalau kalian belajar direct stiffness, sebisa mungkin dalamin lah, seriusin. Karena itu dasarnya software, gitu. Jadi kalau kalian mau pakai Midas Gen, Midas Civil, ITEP atau SAP, itu tuh finite element, gitu loh. Software yang finite element itu ada direct stiffness-nya, kiblatnya ke direct stiffness. Jadi penting banget tuh ya. Penting. Nanti ada sumbu global, sumbu lokal, nanti kalian pelajarin aja. Di software ada nanti. Oh, Unstruct 2 lebih ke itu ya kok kayak rumus gitu nggak sih? Software gitu-gitu ya? Enggak juga. Konsepnya dulu. Oh. Nanti softwarenya nanti finite element analysis, apa sih namanya itu kemarin namanya Mehing ya? Bahasa kerennya apa sih? Finite element method ya? Ada kan? Pada kuliahnya? Yang mana? Metode elemen hingga. Emang ada ya dia? Enggak. Ada. Nanti kalau ambil struktur dapat biasanya itu. Kita belum jerumus banget sih, belum jerumus. Kita sekarang karena kurikulum yang baru ini kok kita nggak ada penjurusan. Jadi, semuanya kita ambil. Kalau dulu kan kalau koko kan ada yang struktur, ada yang transport, ada yang air, ada yang tanah. Betul. Kurikulum kita ngambil semua. Kita ada tanah, ada transport, ada air, gitu-gitu. Oh, bagus dong. Ambil. Ya, makanya. Dapat ilmu banyak. Iya, makanya banyak ilmunya banyak banget. Jadi kayak struktur juga kita ambil. Jadi benar-benar satu mata kuliah dipadatin buat semuanya gitu loh. Oh gitu. Jadi ini semester 4 mata kuliahnya apa aja? Unstruct 2. Baja, beton. Baja, beton, Unstruct 2. Iya. Rekpon ada? Rekpon di belum. Semester berapa tuh? Kayaknya semester 5 deh kok. Oh. Berarti itu semester 5 udah mulai PK juga kita. Saya dulu tuh semester 5 baru semester nerakanya sipil. Itu ada baja. Kalau sekarang semester 4 deh. Kalau salah kita pakai ambil baja, sebentar terus Unstruct 2 gitu. Nah, iya itu saya juga begitu, tapi itu posisinya di semester 5 dulu saya. Berarti kita lebih cepat. Iya sih, lebih cepat. Kalian lebih cepat. Katanya kan kalian statikanya di semester 1 ya? Iya. Nah, kita statika sama gamteknya di gamtek 1. Oh, itu saya statika sama gamtek di semester 2 zaman saya dulu. Iya kita. Jadi semester 1 itu masih apa ya? Masih SMA banget lah gitu lah, matematika 1, fisika, kimia ya. Iya. Kita malah kebalikannya kok kan awalnya mau mata kuliah umum tuh udah nggak mau ada kan kok. Ada, gitu. Jadinya di semester 2 kita baru ngambil fisika, kimia gitu-gitu. Tapi semester 2 kita udah ngambil Mekban. Semester 3 ambil Unstruct 1, semester 4 ini Unstruct 2, baja beton sekalian. Langsung dibantai ya kalian. Iya makanya. Kan ya, beda banget ya sih. Dulu zamannya saya semester 1 tuh, wah ini asik banget nih. Gampang-gampang, semester 2 loh kok begini. Kaget. Lah kita baru masuk udah disuruh gambar, disuruh statika, lah kok jadi kayak gini. Nah, itu perbedaannya udah ini ya. Iya, jauh, lumayan ya. Udah dipres banget gitu loh. Makin lama makin berasa ya buat Iya. Bener. Udah makin capek banget. Kok mau nanya lagi nih kok, kenapa sih kok akhirnya bisa memutuskan buat
kerja di konsultan. Oh, jadi ceritanya begini. Sebenarnya panjang juga ceritanya ya. Oh boleh kok, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita seru juga kok. Saya kan dulu S1-nya penjurusannya manajemen konstruksi. Itu kan saya pengen kerja di kontraktor gitu sebenarnya. Pengen kerja di lapangan gitu. Tapi dari tahun berapa ya saya lulus tuh ngelamar berapa bulan gitu. Nggak ada satupun yang nerima saya kontraktor. Kenapa? Kenapa saya nggak diterima? Karena saya nggak bisa full time di situ. Kontraktor itu kerjanya dari pagi sampai malam kerjanya. Sedangkan saya nggak bisa sampai malam. Saya mau lanjut S2. Oh iya. Ya kan? Terus orangnya udah bilang, oh yaudah kamu kapan bisa datang? Bisa gabung ke sini. Iya saya sebelum itu saya mau ngomong dulu Pak. Saya ambil S2 Pak. 6:30 mulai Pak kelas sampai 9:30. Ya berarti nggak bisa berarti kan nggak mungkin ditinggal. Iya benar-benar. Gitu kan. Ya akhirnya ya udahlah coba ke konsultan aja. Saya kan juga suka struktur juga gitu loh. Jadi Emang kan, dan kamu udah tertarik di struktur ya kok? Iya, saya tuh suka dua-duanya sebenarnya. Manajemen konstruksi sama struktur. Akhirnya kan saya kan pas penjurusan saya galau nih mau milih struktur atau manajemen konstruksi. Gitu kan. Saya mau nanya nih. Dulu kan PA saya Pak Alex Mono. Iya, tahu. Saya nanya ke Pak Alex Mono, Pak ini kalau saya S1 penjurusannya Menkon, S2 bisa struktur, nggak bisa katanya. Udah lanjut, langsung lanjutin Menkon, udah selesai ambil struktur. Tapi kalau saya belum, kenapa saya ambil S2 lagi kan? Saya pengen belajar struktur gitu kan, nggak mungkin dong saya ambil S1 lagi. Iya sih. Kuliah lagi 4 tahun. Ya udah lanjut S2, ambil struktur. Jadi saya tuh belum merasa puas kalau saya belum lulus sebagai anak struktur. Gitu. Jadi gitu. Jadi dua-duanya harus diambil ya kok? Iya. Berarti abis lulus S1 langsung S2 dong? Nggak kerja atau apa dulu gitu ya? Saya sebenarnya nggak langsung ambil. 1 semester dulu istirahat karena mumet. Kerjaan skripsi mumet. Oh. Terus dari S2 sambil mau S2 kan Koko 1 semester, 1 bulan itu Koko sambil ngelamar gitu kok, sambil cari kerjaan gitu sampai akhirnya pas udah S2, pas udah mulai S2 itu udah dapat kerja di konsultan. Oh, berarti sambil part time juga gitu ya kok? Iya, di konsultan kan ya jam 8 mulai jam 5 selesai. Itu kan kantoran. Biasanya kan begitu. Kalau di kontraktor nggak bisa begitu. Iya harus. Di kontraktor kalian masuk jam 7 pulang jam 9 malam. Bisa. Full time ya kok? Iya. Itu pun juga karet, fleksibel. Kalau ngecor bisa pulang jam 2. Iya benar sih. Iya benar. Sampai malam benar. Iya. Sesuai dari sononya. Iya, kalau ngecor nggak bisa maksain itu loh, kayak pasti pulang jam ini nggak bisa ya, harus pasti bisa jadi lebih lama. Iya. Dulu pernah dapat di Pulau Intan dulu kan sebelah TA tuh, tahu kan? Taman Anggrek. Ya. Ada pembangunan apa ya? Pokoknya kayak apartemen gitu deh. Nah dia bilang, oh kamu mau S2 ya udah kamu kuliah 6:30 sampai 9:30, udah selesai kuliah kamu balik ke sini. Oh gila nggak mau lah. Istirahat. capek bukan robot ya. 24 jam ya kan, coba belajar sama kerja. Masuk pagi. Iya. Sore kuliah. Tapi kok ini nggak sih apa namanya, kalau lamar kerja itu susah nggak sih? Maksudnya? Susah sih, ngelamar kerjanya susah nggak sih? Kayaknya Koko nih ya, kalau dari saya ya, Koko itu kayak nolak gitu. Enggak gitu, gimana lah, apa ngelamar kerja ya santai-santai aja, udah selesai ya apply aja, dimanapun boleh. Jadi banyakin apply aja gitu ya. Jangan nungguin, misalnya kalian mau di perusahaan A, pengen banget masuk sini gitu loh, nungguin, setia banget nungguin, nggak usah kayak begitu. Jadi sebar aja kemana-mana. Sebar kemana-mana aja ya. Biasa tuh HRD tuh bilang tunggu kabar kami 2 minggu lagi ya. Nah itu nggak usah ditungguin. Oh itu cuma di PHP. Iya. Itu nggak usah ditungguin. Kalian langsung langsung apply lagi yang lain. Gitu. Kalau memang kalian diterima, nanti 2 hari juga dikabarin. Kalau berarti kalau udah sampai seminggu gitu berarti udah jangan berharap ya. Mesin aja gitu ya kok. Iya.
jangan berharap. Kalau udah seminggu lewat, biasanya begitu. Gitu. Boleh nggak kok ceritain dong di tempat kerja Koko tuh ngapain aja sih gitu? Kayak sehariannya gitu, Koko ngapain aja gitu? Kalau saya itu bagian engineer struktur, yang pasti desain bangunan pelabuhan. Itu bangunan pelabuhan itu terdiri dari apa aja? Ada dermaga, ada jembatan ke akses ke dermaga itu kita kan bilangnya trestle kalau di pelabuhan. Kalau di struktur lain bilangnya jembatan gitu. Terus ada yang namanya dermaga lagi, ada dermaga jenis kecil dolphin, itu yang saya desain itu. Sama container yard. Container yard itu lapangan penumpukan kontainer itu. Oh, yang dekat pelabuhan itu ya? Iya, fasilitas kontainer besar itu ya. Iya, itu kan ditumpuk gitu. Iya. Nah, di situ itu saya desain ininya, tebal perkerasannya. Abis Koko desain, Koko tetap mantau lagi juga atau gimana? Oh enggak, itu nanti ada bagian supervisinya, orang supervisi di lapangan. Jadi Koko kayak di sini kayak cuma bener-bener kayak cuma desain, kekuatannya gitu-gitu ya. Tergantung kontrak sih sebenarnya. Kalau kontraknya bilang desain doang ya udah desain. Kalau bilangnya kontraknya bilang awasin juga dong. Udah selesai desain awasin juga dong ya. Iya, kita kirim orang awas. Tergantung kontrak kerjanya sebenarnya. Tergantung berarti gitu ya kok. Iya, gitu. Ribet nggak tuh kok kira-kira? Enggak lah. Enggak. Kayak kalian ambil struktur aja. Diuntar. Ya kan? Kenapa sih kok suka struktur gitu? Kenapa tuh? Kenapa kok suka struktur? Gimana sih kok bisa apa kok suka MTK gitu-gitungan apa-apa gitu? Saya tuh kalau lihat angka gimana ya? Lihat suka angka ya kok? Biasa-biasa aja sebenarnya. Artinya kayak mikir kayak Jerome Pauline yang suka sama angka matematika gitu. Kalau matematika gitu kan cuman angka kayak limit, terus apa lagi ya, integral itu saya pusing sebenarnya. Kalau di struktur itu kan ada bentuknya, ada rangkanya, ada objeknya, ya kan. Nah itu kan ada gaya itu. Ngelari kemana itu saya suka gitu loh. Itu yang saya suka dari struktur itu. Oh jadi kayak Koko mau awal-awalnya kayak gimana sih sampai akhirnya gimana gitu. Jadi makanya tertariknya gara-gara step by step-nya menurut Koko seru gitu ya. Seru, apalagi ansuk 1. Banyak teman-teman saya bilang ansuk 1 itu neraka. Musibah. Ya kan? Ada kali ya, teman-teman kalian mungkin ada yang ngomong gitu kali ya. Banyak sih sebenarnya. Banyak yang ngomong itu musibah. Gitu kan. Capek kok. Sampai bergadang, nyelesain tugas unstruk dulu tuh. Kalau menurut saya itu seru. Ansuk 1 itu. Karena apa? Kayak main game kita loh. Kita kan main game, ujung-ujungnya kan ketemu kan harta karun. Iya, misi-misi balance gitu lah ya. Ya kan? Nah, ini harta karunnya sama kayak Grab. Iya. Nah, itu seru. Kalau udah ketemu kayak seneng sendiri. Hebat gitu. Iya, itu puas gitu loh. Jadi coba lagi, coba yang ini, coba yang lebih susah lagi. Itu saya ini terus-terusan nyoba. Gitu. Seru. Sampai dicoba ketemu happy gitu ya. Iya. Kayak ada, kalau orang ngomongnya kayak ada dopamin gitu loh. Ngerjain. Kalau udah sama kayak Grab tuh udah enak banget gitu. Sekarang pasti pakai Grab ya? Masih. Satu sih yang satu itu masih pakai Grab sih. Masih kayak buat coba cocokin doang. Iya, cocokin hasilnya sama Grab. Sama juga kan kok dulu kayak gitu. Iya. Sama kayak gitu. Sampai bela-belain install Grab saya. Iya gitu juga. Iya. Tapi emang Grab kenapa itu ya kayak cuma 4 MB doang dah, kecil banget aplikasinya. Itu sebenarnya Grab itu software yang benar-benar sederhana yang paling sederhana lagi. Itu Grab. Gitu. Jadi kalau mau lanjutannya dari Grab yaitu SAP 2000, Start Pro. Gitu. Grab itu kan cuma 2 aksis. Kan? X sama Y. Iya. Iya betul. Ya kan? Kalau Y-nya kan tinggi si strukturnya kan. Iya. Nah kalau di SAP 2000 gitu atau ITEPS dia main ruang XYZ.
Oh, jadi kayak 3D gitu ya? Iya. Jadi kalau kalian mau pakai sub model modelin struktur unstruct, kalian mainnya XZ atau YZ. Nggak bisa XY. Kalau XY jadi denah. Gitu. Itu juga ya. Terus kalau yang serunya baja beton juga seru loh, Unstruct 2 gitu. Apa lebih seru Unstruct 1 menurut lo? Sebenarnya baja beton itu lebih ke desainnya. Iya kan? Karena kan itu kita udah main software sebenarnya sih. Kalian masuk konsultan pasti yang dipakai software. Nggak mungkin kalian hitung manual. Gedung 8 lantai kan hitung manual bisa dipecat sama bos nanti, gak kelar-kelar nanti. Ya, tapi manualnya harus bisa juga gitu loh. Manualnya apa ya, statika itu. Harus bisa gaya dalamnya. Ngerti dulu baru masuk ke softwarenya. Gitu ya. Makanya berarti bener ya kalau kata dosen-dosen di sini, kalau statika hal yang penting. Kalau nggak bisa statika ngapain lanjutin teknik gitu. Berarti kalau nggak bisa statika, banget ya kok. Kalau nggak bisa statika jangan masuk struktur. Dulu kan ada penjurusan struktur tuh. Iya. Ya kan? Kalau nggak bisa statika jangan masuk struktur, udah mati pasti itu. Mati kutu ya kalau nggak bisa gerak ya. Kok mau nanya dong kok. Menurut aku tuh matkul yang paling susah apa? Paling susah banget. Mata kuliah paling susah. Yang menurut aku susah deh. Apa ya? Beton sih. Beton ya? Beton. Dulu tuh beton tuh apa ya? Saya pertama kali ambil beton itu susah. Saya tuh nggak lulus beton. U1 baru lulus. Saya. Kok dulu ada ngulang-ngulang juga ya? Ada. Nggak mungkin mahasiswa nggak ngulang. Iya sih. Kecuali udah jenius. Beton ya kok. Iya. Beton itu sebenarnya gimana ya? Orang nggak lulus beton. Terus galau. Gitu kan. Wah, susah banget nih, aduh. Musibah juga nih dari Unstruct nih. Gitu. Kalau saya kalau lulusnya, saya lihat lagi minta ujiannya gitu kan, buku ujiannya kan. Dulu kan yang ngajar Pak Ika Bali. Saya mau tahu mana sih salahnya di mana sih, gitu kan. Perasaan kemarin ngerjainnya nggak kayak gitu deh. Saya evaluasi lagi gitu loh. Ternyata saya salah di sini nih. Ntar besok ngambil lagi nggak boleh salah lagi nih. Saya tuh nganggap itu tuh bukan musibah gitu loh. Wah, nggak lulus ya udah nggak lulus. Tapi lihat salah di mana yang kurang, perbaiki. Evaluasi lah ya pokoknya ya. Kalau yang lain kan enggak, aduh salah di mana nih, aduh males mau ngambil lagi, males lah gitu. Udah pada semangat duluan mereka ya kok. Iya. Udah nyerah duluan soalnya kan kayak, aduh nggak lulus nih gitu, pusing pasti. Saya sebenarnya statika juga pertama kali ngambil nggak langsung lulus. Oh dulu ngulang statika apa gimana? Nggak langsung lulus. U1 baru lulus. Soalnya kenapa? Pertama kali ngambil kan belum ngerti apa-apa, udah selesai ngambil, nggak lulus nih, udah lihat lagi ini yang kurang di mana, yang penting evaluasi aja. Iya sih benar. Yang penting mah jangan nyerah aja sih sebenarnya. Jangan nyerah. Gitu. Itu nyawa penting struktur itu statika, termasuk kalau kalian masuk ke konsultan pelabuhan kayak saya itu penting juga kalau kalian mendesain struktur gitu. Karena kan mata kuliahnya kan sebenarnya tuh dulu ada yang namanya pelabuhan ya. Kalian nggak pernah dapet ya pelabuhan? Nggak ada sih kayaknya sekarang. Nah, dulu tuh ada yang namanya pelabuhan mata kuliah. Dia tuh apa ya? Dia tuh membahas ada dermaganya juga, cara desain dermaga, gitu loh. Cuman itu terlalu apa ya? Terlalu dasar banget. Ilmunya tuh kalau misalnya dari 0 sampai 10, kalian boleh dapet 2, gitu loh. Itu masih dasar banget dulu di pelabuhan. Dulu yang ngajar kan Bu Nani, itu kan Bu Nani bos saya. Oh iya. Kalian udah nggak dapet lagi, itu kan dasar banget gitu loh. Kalau kalian mau telah lagi itu masih panjang ceritanya. Gitu. Jadi kalau di gedung musuh kalian itu gempa, kalau di pelabuhan musuh kalian itu tabrakan kapal sama tarikan kapal. Jadi beban lateral lah yang main. Gitu. Jadi penting banget kita tahu ya kok. Maksudnya di kampus dapat, tapi di kantoran lebih dapat lagi, banyak yang harus dipelajarin gitu ya kok. Iya betul. Jadi kalau kalian di kampus itu nggak semua ilmu kalian dapat. Sisanya kalian harus cari sendiri. Gitu. Ya.
Jadi jangan menyangka kalian udah lulus S1, wah, ada pinter nih gue nih. Apalagi lulusnya satunya teknik sipil loh. Nah, udah pinter banget dong. Gak usah belajar lagi nih, udah lulus S1 kan, udah ST kan. Mentang-mentang lulusnya teknik gitu kan, jadi kayak masuk kerja. Kok ini begini? Ini begitu ada di kantor, di dunia kerja kita belajar lagi. Pasti belajar lagi. Iya sih. Gitu. Jadi kalian kalau udah lulus ngelamar jadi engineer, kalian nggak langsung jadi kepala, kalian jadi staff dulu. Kalian bantuin engineer yang atas, manajer kalian. Jadi kita ulang pelan-pelan, ngulang lagi, belajar lagi gitu ya kok. Iya. Dari awal lagi sih. Itu udah langsung ke praktisi. Gitu. Kalau kalian kan teoritis, itu langsung ke praktisinya, prakteknya. Gitu, di konsultan. Biasanya kan kalau di asistensi baja, beton kan mahasiswa kan ya nggak cuma mahasiswa, saya sih dulu juga gitu ya, ngerjain pakai primbon. Iya, benar. Tahu kan? Primbon kan? Iya. Baja. Iya, dulu. Strukturnya nomor 2. Cari ke Maston. Mas, ada nggak nih struktur nomor 2? Ada, udah fotokopi. kita ikutin. Gitu kan. Soalnya, waduh, nomor 3, Maston nggak punya primbonnya. Gimana nih? Akhirnya tanya ke kakak senior gitu kan. Kok punya ini nggak? Kok Ci punya ini nggak? Gitu kan? Iya sih. Kayak gitu kan? Nanya-nanya ke cutting. Sebenarnya begini, kalian boleh nyontek primbon, bukan nyontek sih, kalian boleh ngikutin primbon, tapi kalian harus tahu primbon itu maksudnya apa, gitu loh. Jangan salin mentah-mentah ya di primbon. Jadi kalian harus tahu asal-usul si angka ini dapat dari mana, gitu loh. Itu kalian kalau mau jadi engineer, kalian kan calon engineer nih, ya kan? Kalian kan mau jadi ahli dong, nggak mungkin jadi tukang. Enggak dong. Ya, ahli itu yang bisa menjelaskan. Gitu. Jadi kalau kalian kerjain pakai primbon, kalian cari tahu ini sampai dapat, gitu loh. Oh, ini misalnya angka 4 dapat dari mana nih? Tracing sampai dapat. Gitu. Biar dapat dari mana, gitu. Soalnya kalau ada mahasiswa dong yang ada teman-teman kalian yang nyontek primbon, udah main salin aja yang penting kelar. Iya, ada. Itu nggak boleh begitu. Kalau kalian kerja kayak gitu, salin primbon, kalian udah lulus nih, udah kerja gitu di perusahaan konsultan, kalian kerjaan pakai primbon gitu kan, bilang nyalin primbon gitu, terus ditanya sama manajernya, ini dapat dari mana? Nggak tahu Pak, primbon saya habis. Langsung dikeluarin. Melin nggak langsung nggak dilulusin. Habis itu nggak ada urusan. Gitu kan. Langsung dicoret namanya ya Pak. Langsung dibilang, kok kamu begitu? Iya Pak, nomor saya begitu. Ya udah dikasih aja gaji 1 juta per bulan. Loh, Pak, kok gaji saya 1 juta? Ya primbon saya begitu. Ayo mau ngomong apa? Udah nggak bisa apa-apa udah di mana dah. Mikir iya benar. Kalian boleh ikutin primbon, tapi cari tahu dari mana. Gitu ya. Istilahnya tuh jangan jadi kardus lah. Ngerti kan maksudnya kan? Paham kok. Nah, iya. Jangan jadi engineer kardus lagi. Jadi kalian tuh kalau masih mahasiswa tuh masa-masa terindah sih kok saya bilang. Seru ya kok. Ada nggak sih pengalaman seru apa kok yang nggak dilupain gitu saat jadi mahasiswa gitu? Banyak banget kok. Banyak, lebih seru dari SMA berkali-kali lipat. Oh iya. Iya. Tapi sayangnya kita masih online sih, jadi kita kayak kurang lah. Iya, kalau online memang kurang seru sih. Iya, sebenarnya. Offline dulu saya offline tuh seru banget tuh. Bersyukurlah saya sebelum pandemi. Gitu. Iya, kita pas banget lagi pandemi, terus kita udah mau offline nih, sekarang masih hybrid kan, udah mau hybrid seharusnya. Nggak jadi lagi, ditunda gara-gara kasusnya naik. Iya, Omicron sekarang. Ini kalian angkatan 2020 ya? Iya. Angkatan corona berarti. Angkatan corona, awal UN corona, masuk kuliah corona. Nah, iya tuh. Parah banget sih. Angkatan corona namanya itu. 2020 kan. Lulus SMA corona. Nah, pas SMA masih udah online juga lagi jangan-jangan. Enggak. Udah.
Enggak, waktu dulu tuh. SMA kita lagi ujian sekolah, Iya, terus ujian sekolah, 5 tapi hari, terus hari Seninnya mau ujian sekolah, hari Minggunya yang mau diliburin gitu, yang katanya 2 minggu, sampai bertahun-tahun nggak bener. masuk loh. Pokoknya tuh UN itu nggak jadi gara-gara ini, Iya. gara-gara COVID ini. Oh, UN nggak jadi? Iya, jadi nggak ada, jadi nggak ada UN kita. Angkatan kita turun ke bawah nggak ada UN karena corona. Saya dulu UN SMA tuh, waduh, itu grogi loh. Betul banget, tiba-tiba lulus. Saya rasa sidang skripsi, sidang tesis masih lebih mending daripada ujian UN. Iya, soalnya pertaruhannya kan 3 tahun kalian belajar itu kan? Iya. UN tuh gini. Oh, kalau amit-amit nggak lulus skripsi, pulangnya cuma 6 bulan gitu ya, Bro? Iya. Ya kan kalau skripsi kan kalian bisa berdebat sama penguji kalian. Tesis kalian juga bisa berdebat sama penguji kalian. Nah kalau UN mau berdebat sama siapa? Siapa? Pengawas yang nggak tahu apa-apa. Kan gitu kan, kita kan bisa defending yourself kalau di sidang. Bisa komen lah gitu lah. Kalian bisa, enggak Pak, menurut saya begini, ini hasil penelitian saya begini. Itu kan kalian bisa berargumen. Kalau UN argumen sama siapa? Sama LJK. Iya, dulu masih pakai LJK buletin satu-satu ya, kok. Iya. Ntar buletinnya kekencengan, bolong panik. Mampus langsung, ini gimana? Tapi bener sih, UN lebih serem daripada sidang sih. Menurut saya sih begitu, ya. Dan juga kalian kalau masih mahasiswa, misalnya ada yang nggak ngerti, tanya dosennya. Jangan malu bertanya ya, Kok. Tanya sepuas mungkin. Saya kasih tahu. Kenapa tuh, Kok? Karena kalau kalian masih mahasiswa, kalian nanya dosen gratis. Kalau kalian udah kerja, bayar. Oh iya, Kok. Ya iyalah. Kalian kan masih mahasiswa. Oh. Kalian mahasiswa, kalian belajar. Iya, betul. Dosen ngajarin. Kalian harus aktif. Mumpung masih mahasiswa nih. Tanyalah sebanyak mungkin. Carilah ilmu sebanyak mungkin. Gitu. Jangan sampai kalian udah lulus baru nanya. Iya. Di-charge nanti kalian. Iya. Berapa tuh kok kira-kira charge-nya, Kok? Tahu nggak? Hitungannya per jam. Tapi saya nggak pernah sih kayak begitu. Nih, pertanyaan terakhir nih, Kok. Aduh, waktunya udah mepet banget. Pesan-pesan nih, Kok, untuk mahasiswa kita yang baru mau lulus, mau apply kerja. Apa sih? Oh, yang udah mau lulus. Ya, udah mau lulus nih, kan bentar lagi udah mau skripsi, udah mau lamar kerja, atau yang kemarin baru wisudaan, baru lamar kerja. Apa sih, Kok, pesan-pesannya gitu? Yang udah lulus ya udahlah, biarin aja udah. Yang baru mau lulus, intinya jangan nyerah kerjaan skripsi gitu. Karena di balik pembantaian dosen pembimbing itu pasti akan ada sesuatu yang indah lah di akhirnya. Ini sesuatu akan indah pada akhirnya, loh. Ya, sarjana teknik. Iya, betul. Ya, itu khusus buat mahasiswa akhir. Iyalah. Yang skripsi. Buat mahasiswa yang udah di tengah-tengah nih, kayak semester 7, 6, itu kan. Pasti kan kalian mikir, wah ini gue salah jurusan kayaknya masuk sipil nih. Ya udah, lanjutin aja. Gitu. Udah tengah-tengah tanggung ya. Lanjutin aja sampai selesai. Masa kalian ini nyerah 3 tahun loh? Kan semester 7 kan udah 3 tahun. Iya, 3 tahun. Iya, udah 3,5 ya, hampir 3,5. Iya, lanjutin aja sampai selesai, udah. Dibawa nyantai aja. Walaupun keadaannya nggak nyantai. Emang susah sih. Keadaannya mendesak gitu ya, kan? Iya, terus satu, jangan jadi kardus. Yang bidang itu, ya primbon. Boleh salin, tapi harus tahu asal-usul dari mana gitu ya. Iya, kalau kalian di dunia kerja tuh kalian bakal ditanyain habis sama manajer kalian. Gitu loh. Ini angka dari mana? Nah, SNI Pak, pasal berapa? Gitu. Nanya. Nah, jadi kerjaan sesuatu harus ada dasarnya. Gitu aja. Dasar kalian kuat, kalian mau ngelamar dimanapun aman terkendali. Siap. Gitu. Mantap. Pasti sukses lah, aman terkendali. Jangan bilang, oh Pak biasanya saya ambil angka segini Pak, udah ikutin aja itu kan. Harus ada dasarnya, gitu.
Oke. Kayak waktunya juga Udah habis juga ya. udah cukup gitu. Terima kasih kami dari podcast Imasta mengucapkan terima kasih dulu untuk Makasih ya untuk keluarga Teddy udah mau luangkan waktu ininya ya, udah kita tanya. Waktu buat sharing baru bersama kita gitu. Terima kasih banyak ya Ko. Iya, makasih juga ya udah diundang. Iya, ntar kalau misalnya ada waktu lagi aku undang ya Ko ya. Boleh ya. Oke Ko. Siap. Oke, makasih banyak ya Ko ya. Oh iya, sama-sama. Oke guys, sekian podcast kami Pil Kita. Sipil Kita bercerita. Terima kasih. Don't forget to watch, like, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye.